وبعلومه في الدنيا والآخرة ولا يجلس بحضرة الشيخ على سجادة ولا يصلى عليها إلا إذا كان المكان غير طاهر أو يحتاج إليها لعذر وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج إليه وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ ويقصدون بذلك كله التقرب إلى الله وطلب رضا الشيخ. فقد قيل أربعة وقد قيل أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا قيامه من مجلسه لأبيه وخدمته لعالم يتعلم منه والسؤال عما لا يعلم وخدمته لضيفه. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajlisa, dan tidak duduk, si murid tidak duduk bihadrati syekhi, di hadapan gurunya, ala sajadatin, di atas sejadah, wala yusalla alaiha, dan tidak sholat di atas sejadah. Artinya kalau misalnya kita lagi di rumah, misalnya lagi di rumah guru, kemudian guru kita itu nggak pakai sejadah, maka kita jangan sampai sholat di atas sejadah. Jangan sampai kita berada di atas sejadah, dan juga jangan sholat di atas sejadah. Karena kenapa? Karena guru kita tidak menggunakan sejadah. Illa, kecuali idza kanal makanu, apabila tempat tersebut ghairu tahirin, tidak suci. Nah, ghairu tahirin, tidak suci. Au yahtaju, atau dia butuh, ilaiha, kepada sejadah, liudhrin, karena satu uzur. Nah begini, kalau di dalam ilmu fikih, kita balik lagi nih, ilmu fikih yang pernah kita pelajari mungkin, kan anggota sujud itu ada 7 yang harus nempel ke bumi, ke tanah, atau ke atas sejadah seperti ini. Anggota yang wajib kena bumi, seandainya 7 ini nggak kena bumi, maka sujudnya nggak sah. Kalau sujudnya nggak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Apa aja 7 tersebut pernah dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama adalah jidat. Ini jidat kita, misalnya segini nih udah termasuk jidat. Jangan pakai peci begini. Nah, kalau gini nggak kena jidat. Nah,
jidat itu bagian anggota pertama yang wajib kena tanah ketika sujud. Kalau seandainya jidat kita kehalang sama peci, maka sujud kita tidak sah. Maka lebih baik kalau misalnya pakai peci, diangkat pecinya, lebih baik. Nah, terus bagaimana kalau seandainya rambut kita keluar sedikit nih, 3 helai atau 5 helai, sah nggak sujudnya? Sah. Tapi kalau bagi perempuan, ketika mukenanya ada rambut yang keluar 2 helai doang atau 1 helai rambut perempuan keluar, itu bisa jadi tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena rambut bagi perempuan adalah aurat. Terbuka aurat pas lagi sholat, sholatnya menjadi batal. Kalau laki-laki enggak. Itu yang pertama, anggota sujud yang wajib kena adalah jidat. Yang pertama. Yang kedua sama yang ketiga adalah telapak tangan kanan sama telapak tangan kiri. Ini harus kena nih. Harus kena tempat sujud. Seandainya kita pakai sorban, kemudian sorbannya ini nih enggak jatuh, pas kita sujud telapak tangan kita itu kehalang sama sorban yang kirinya, maka itu sujudnya nggak sah. Kalau seandainya sorbannya jatuh, berarti kan nggak nempel sama badan kita. Kalau nggak nempel, kehalang sama sorban tangan kita, itu sah, nggak masalah. Nah, yang pertama jidat, kedua tangan kanan, ketiga tangan kiri. Yang keempat sama yang kelima itu apa? Dengkul kanan. Yang keenam yang keempat dengkul kanan. Yang kelima dengkul kiri. Ini harus kena nih. Jangan sujud kayak bocah-bocah freestyle yang apa di TikTok tuh rame-rame itu, yang pas lagi sholat taraweh kakinya ke atas, pahanya ke bawah, freestyle tuh. Nah, terus yang keenam sama yang ketujuh nih, apa ya bahasa kita? Tumit kaki kanan sama tumit kaki kiri itu harus kena bumi, harus kena tanah. Selain daripada itu, ada bagian yang sunnah. Apa bagian sunnah sujud? Hidung. Kalau seandainya kita nempel, maka kita dapat pahala. Kalau nggak nempel, nggak kenapa-napa. Mulut itu bukan anggota sujud. Soalnya ada orang yang bilang mulut itu wajib kena tanah. Bagaimana yang hidungnya mancung? Susah kan? Nah, bengkok masa. Nah, itu ada 7 anggota sujud. Nah, di sini dikatakan kita itu sebagai murid jangan sampai sholat di atas sejadah, sedangkan guru itu tidak menggunakan sejadah, kecuali, nah katanya apa? Illa idza kana al-makanu ghairu tahirin, kecuali tempatnya tidak suci. Contoh, nih di bawah sejadah ini nih, di bawah ada sejadah ini ada sebagian yang terkena kotoran tikus. Sekarang kita analogikan, kalau seandainya kita sujud nih, nggak kena anggota sujud nih, persis banget, dia kira sah nggak sholat kita tuh? Sah. Karena apa? Karena bukan bagian daripada najis. Terkena anggota sujud, gitu. Nah, kalau soalnya sejadah ini ada kotoran dibentangkan, kemudian kotoran itu nggak kecium baunya, itu nggak masalah. Nah, ini yang seperti yang dibilang, misalnya dia biasa di bawah suhu misalnya 9 derajat, itu kan lebih dingin daripada AC. Misalnya kita ini orang yang nggak biasa dingin, biasa hidup di Jakarta, tadi siang itu 32 derajat. Kemudian kita pergi ke Guci, kebetulan di Guci itu -5 misalnya. -5. Kalau seandainya kita duduk di atas lantai, itu bisa merepotkan guru kita. Apa merepotkannya? Bolak-balik mulu kamar mandi. Nah, lebih baik kita tidak merepotkan dengan apa? Dengan kita duduk di atas sejadah biar hangat, nggak terlalu. Kalau misalnya orang dingin kan selalu pengen beser ya, pengen kecing mulu bawaannya. Atau orang dingin tuh bawaannya ngantuk misalnya gitu. Nah, wa idza qama syaikhu, dan apabila guru berdiri,
Wa idza qama syaikhu, dan apabila guru berdiri, ba'darul qauma, maka hendaklah segera berdiri. Maka hendaklah segera berdiri. Ngapain? Ila akhdis jadi untuk mengambil sejadah. Kayak misalnya gini, kita pernah kan mungkin atau kita akan mengalami kejadian ini. Kita lagi sholat berjamaah sama guru. Guru kita misalnya bawa sejadah. Nah, pas guru berdiri, kemudian guru mundur, gurunya ini gak ngelipetin sejadah. Maka yang harus dilakukan sama seorang murid adalah ketika guru berdiri, cepet-cepet dia berdiri, ila akhdis sajadah, untuk mengambil sejadah. Karena kalau seandainya guru kita yang udah tua misalnya nih, guru kita yang udah tua, dia bongkok lagi ngambil sejadahnya, itu kelihatannya sulit. Maka kita yang masih bisa bergerak cepat, kita itu cepet-cepet ambil sejadahnya, ngerapihin sejadahnya. Itu akhlaknya seperti itu. Nah, kemudian wa ilal akhdi biyadihi, kemudian udah ngambil sejadah. Nah, maka kan kadang-kadang wa ilal akhdi biyadihi, mengambil tangan guru, au adudihi, atau menampah tangannya. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita melihat guru kita yang sudah sepuh, itu kalau misalnya jalan selalu dituntun. Nah, maka kita sebagai murid yang peka, ketika ada murid yang ngambil sejadah, dia kan bagian ngambil sejadah. Maka kita sebagai murid yang peka, yang tadi berdiri, cepat-cepat berdiri, ngambil tangan guru, ngambil tangan guru, biar guru kita itu apa ya? Ya, pegangan ke tangan kita. Santri kanan, santri yang kiri, pegangan. Nah, seperti itu. Kalau kiai yang sepuh, kalau guru kita yang sepuh, yang sudah yang sudah tua renta, nggak mungkin guru kita yang umurnya masih 30 tahun, kemudian ya jompo gitu. Enggak. Ini mah biasanya yang guru yang. Nah, kemudian ini taja ilaihi, apabila guru tersebut membutuhkan. Wa ila taqdimi, dan mendahulukan, na'lihi, sendalnya guru. Nah, ini bagian yang lain ini. Ada orang yang ngambil sejadah, ada orang yang megangin tangan guru, dan ada orang yang jagain sendalnya. Jadi misalnya kita habis ngaji di Nurul Mujahidin, kemudian ada guru kita yang sudah tua, misalnya kita hitunglah Ustadz Siddiq ya, Ustadz Siddiq misalnya. Nah, sejadahnya kita ambil, tangannya kita pegangin, kemudian ada satu santri yang mendahulukan sendalnya, Kalau misalnya awalnya ngadapnya kemari sendalnya, biar tidak menyusahkan guru kita pas lagi pakai sendal, dibalikin sendalnya. Pas turun dia langsung bisa pakai sendal. Kan biasa kan kita melihat ada santri kayak begitu ya. Bahkan ada beberapa guru-guru kita, yang beliau itu khidmahnya bukan khidmah bawain makanan, tapi khidmahnya itu adalah khidmah menjaga sendal guru. Kok kenapa sih khidmahnya menjaga sendal guru? Karena di atas sendal guru, karena dengan sendal itu guru kita bisa berdiri di atas muka buminya Allah. Itu dikatakan seperti itu. Bisa berjalan ke sana kemari berkat sendal itu. Bisa selamat daripada duri berkat sendal itu. Maka dia lebih khidmah mengambil sendal guru. Nah, illam yashuqqu ala dzalika syekh, kalau itu tidak memberatkan guru. Jika tidak memberatkan guru, wayaqsiduna, dan bermaksud bidzalika kullihi, melakukan itu semuanya. Maksud melakukan yang tadi itu dari awal yang kita bahas, itu maksudnya apa? Kita ngelakuin itu kepada guru kita, at-taqarruba ilallah. Maksud itu semua kita lakukan adalah at-taqarruba ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa talaba ridha syekhi,
dan mendapatkan ridho dari guru. Artinya apa? Kita ini gak bakal dapat deket sama Allah kecuali lewat pintu guru kita. Gak ada sejarahnya orang deket sama Allah dapat pangkat ma'rifatullah kalau gak lewat jalur guru. Gak mungkin. Gak mungkin, mustahil. Misalnya yang sekarang ChatGPT kan tuh hebat banget. Kita nanya apa aja di ChatGPT itu dijawab sama ChatGPT. Kita ngobrol sama ChatGPT, lagi ngapain? Dibalas sama ChatGPT. Itu saking hebatnya AI, saking hebatnya ChatGPT. Nah, kita belajar sama Google, kita belajar sama AI, kita belajar sama ChatGPT, itu tidak akan bisa mengantarkan kita sama Allah kecuali lewat guru kita. Sebagaimana para sahabat bisa dekat kepada Allah lewat gurunya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad itu lewat yang mengajarkan beliau. Siapa yang mengajarkan beliau? Malaikat Jibril. Jadi semuanya itu ada mata rantainya. Gak semerta-merta kita tuh bisa dekat sama Allah kecuali lewat jalur yang benar. Kita nanti kan itu ada tingkatan-tingkatan itu. Ada tingkatan syariat, ada tingkatan thariqah, ada tingkatan hakikoh, ada tingkatan ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifatullah, dia itu udah tenggelam di laut di dalam cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita nih kayaknya belum nih. Mudah-mudahan syariat kita beres dulu aja dah. Syariat kita beres, nanti kita naik ke thariqah, nanti hakikot. Kalau udah hakikot, nanti insya Allah bisa naik ke ma'rifat. Makanya tuh ada doa kan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya lupa namanya doanya. Salah satu doa yang dianjurkan adalah Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau adalah maksudku yang aku tuju. Waridhoka matlubi, dan keridhoanmu yang aku pinta. A'tini mahabbataka, berikanlah kepada saya cintamu. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Ilayya, kepada saya. Wa ila hadhil jamaah, dan kepada seluruh jamaah ini. Itu doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau misalnya jamaah atau teman-teman ini ikut thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang disebut dengan thariqah Qadiriyah kayak Abah Uci Turnusi, itu mungkin pernah mendengar doa itu. Nah, itu silakan tuh kalau misalnya pengen ini diamalin, mantap itu doanya. Biar kita, kalau kita nggak jadi wali, insya Allah anak cucu kita jadi wali gitu, jadi orang-orang soleh minimal. Faqad qila, dan sungguh qila telah dikatakan, arba'atun, ada 4 macam, la ya'nafu, yang tidak merasa risih, asyarifu, orang yang mulia, minhunna, darinya, wa in kana amiron, sekalipun dia adalah pemimpin. Apa yang 4 itu? Yang pertama, qiyamuhu, berdirinya seseorang, berdirinya raja, min majlisihi, dari tempat duduknya, li abihi, untuk ayahnya. Jadi ada 4 macam yang tidak akan mengurangi kemuliaan orang yang mulia sekalipun dia raja. Ada 4 macam perilaku yang tidak menurunkan kemuliaan seseorang. Yang pertama adalah berdirinya si raja tersebut, orang mulia tersebut, dari tempat duduknya, li abihi, karena kedatangan ayahnya. Contoh, ada raja, dia kan punya singgasana, punya kursi kerajaan. Pas bapaknya datang, dia berdiri, itu tidak menurunkan kemuliaan dia sebagai orang mulia. Itu tidak menurunkan kemuliaan dia. Yang kedua, wa khidmatuhu li alimin, khidmahnya orang mulia, li alimin, kepada orang alim, yata'allamu minhu, yang ia belajar kepadanya. Jadi ada raja atau ada orang mulia yang dimuliakan di suatu tempat, dia itu berkhidmah, gurunya datang ke rumah dia, atau dia datang ke rumah gurunya,
dia berkhidmat kepada gurunya, itu tidak akan menurunkan derajat kemuliaan dia, gak bakal. Itu yang kedua. Yang pertama, dia berdiri ketika bapaknya datang. Yang kedua, dia berkhidmat kepada gurunya yang dia belajar. Yang ketiga, wassu'alu amma la ya'lam. Wassu'alu, dan bertanya, amma, dari sesuatu, la ya'lam, yang ia tidak ketahui. Nih, orang kalau misalnya nanya, gak bakal dilihat orang bodoh. Bahkan lebih bahaya orang kagak paham, kemudian dia gak nanya, akhirnya dia tersesat dalam ketidakpahaman itu. Lebih baik kita sebagai orang yang pengen tahu ilmu, kemudian kita bertanya, itu tidak akan dipandang turun derajat kemuliaan kita, nggak bakal. Misalnya nih, Prabowo kan presiden ya. Prabowo presiden, dia nanya sama kiai, yang mana kiai itu dia belajar sama kiainya. Kiai, saya pengen nanya, kira-kira kalau misalnya negara kayak begini, apa resikonya? Nanya tentang apapun itu. Itu tidak akan menurunkan kemuliaan Prabowo sebagai presiden. Bahkan itu menambah kemuliaan dia sebagai pemimpin. Nah, yang keempat, wa khidmatuhu li dhaifihi, dan khidmah dia li dhaifihi, kepada tamunya. Jadi sekalipun kita orang mulia, kita muliain tamu kita, itu tidak akan mengurangkan kemuliaan kita, nggak bakal. Orang janjinya Nabi Muhammad sih yang beliau ngomong. Bahkan beliau itu mengatakan di dalam hadisnya, man amana billahi wal yaumil akhir, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke rumah kita atau orang datang ke dagangan kita, jangan disindir-sindir biar cepat-cepat pulang. Tapi yang bertamu juga harus sadarlah. Masa kedatang ke rumah teman kita nggak bawa apa-apa. Misalnya nih teman kita lagi sakit, kemudian kita bertamu. Itu kalau bisa, kalau ada orang lagi sakit, jenguknya jangan lama-lama. Karena khawatir dia kurang istirahat dan perlu istirahat. Jenguknya jangan lama-lama, jangan sampai 2 jam, 3 jam, bahkan nggak sakit lagi. Nah, lebih baik kita harus mengetahui kondisi. Nah, itu aja yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Jika ada pertanyaan, cukup nih.